kalau misalnya kamu udah mulai capek dan juga udah mulai bosen nih meeting berjam-jam, tandanya kamu emang bener-bener harus piknik. Halo Detikers, balik lagi di program Viral bareng sama aku Viani. Dan kali ini Viani lagi ada di Taman Piknik Satria Mandala. Jadi buat Detikers nih yang on banget tentang tren-tren di sosial media kayak TikTok, Instagram, pasti pada ngeh deh kalau lately atau akhir-akhir ini tuh lagi ngetren tren piknik di alam bebas kayak gini ya, di padang rumput kayak gini. Dan kalau misalnya Detikers di rumah pengen piknik tapi nggak punya alat-alatnya, nggak punya karpetnya, nggak punya mejanya, nggak punya properti buat foto-foto, tenang aja. Di sini di Taman Piknik Satria Mandala, Detikers bisa banget nyewa alat-alat itu dengan harga 25.000 per 2 jam. Di sini juga banyak kucing, terus ada anak-anak kecil main-main di sini. Pokoknya suasananya fun banget dan pasti bisa merefresh ya pikiran Detikers. Aduh, dia nggak sabar pengen makan ya. Dan di depan aku juga udah ada makanan-makanan yang oke-oke banget nih. Jadi di sini selain kamu bisa dapat alat-alat pikniknya nyewa ya, itu selama 2 jam dengan harga 25.000 aja, kamu juga bisa pesan makanan. Jadi buat Detikers yang anti ribet, mau piknik tapi anti ribet, Detikers bisa datang ke sini untuk pesan makanannya dan juga nyewa alat-alatnya. Jadi cuma bawa diri aja gitu ya. Oke, ngomongin menu-menu yang ada di depan Viani ini lucu-lucu banget namanya karena dia kan tempatnya di museum ya. Jadi nama-namanya tuh harus ada berunsur sejarah. Nah, di depan aku nih ada namanya tahu pop bambu runcing. Tuh, karena ada bambu runcing menancap ya. Nih, ini looks tasty sih, nggak sabar pengen makan ya. Terus ini ada juga, aku nyontek sedikit nggak apa-apa ya karena namanya sejarah kan kita tahu ya pelajaran sejarah memang susah menempel ya. Ada spaghetti sambal matah Romusa. Nih, apakah rasanya sepedas dan sepedih pergerakan Romusa pada zaman dulu? Let's find out. Terus ini ada roti bakar Ultimate Biscoff. Terus ini juga ada nih yang seger banget di depan aku dari tadi. Ada picnic jar. Tuh, kayak ini percampuran antara lemon, terus sirup Sunkist dan juga soda. Ini pas banget ya buat kamu yang memang mencari vibes piknik dan juga segar-segar di tengah hamparan rumput ini. Dan yang terakhir ada juga ini sparkling coffee. Ini kayaknya dia pakai apa ya? Pakai soda ya. Jadi selain kamu bisa pesan makan di taman piknik ini, kalau misalnya kamu nggak mau vibes-nya yang rame kayak piknik yang banyak anak-anak atau banyak kucing atau banyak orang lalu lalang, kamu bisa masuk ke Genta Coffee. Jadi di situ ada coffee shopnya juga. Nah, di situ kamu bisa lebih fokus dan juga eksklusif ya karena dia di indoor gitu. Gimana kalau kita ngicipin makanannya? Habis itu aku udah janjian sih sama ownernya Taman Piknik di Satria Mandala. Tapi mendingan kita makan dulu aja kali ya. Jadi biar bisa ada yang diobrolin. Oke, sekarang kita nyobain ini ada tahu pop bambu runcing. Ini ada sambalnya. Next kita beralih ke spaghetti sambal matah Romusa. Nah, apakah rasanya sepedih Romusa? Romusa itu pekerja paksa ya? Ya kan?
enak. Walaupun dia spaghetti tapi tetap ya rasanya itu common banget di lidah-lidah orang Indonesia. Next, kita cobain roti bakar Biscoff. Lah. Nggak boleh. No. Next, kita cobain roti bakar Biscoff. Nih, di atasnya ada potongan Biscoffnya ya. Kayaknya tebel rotinya guys. Yuk langsung kita makan. Enak ya. Dan yang terakhir aku mau nyobain minumannya. Ini ada sparkling coffee. Coba. Rasanya unik banget ya. Manis, seger. Ini kayaknya ada lemon-lemonnya juga ya. Recommended sih. Ini nih, yang ditunggu-tunggu. Langsung kita tuang kali ya. Wah, ini sih udah paling top. Seger, manis, asem, membilas semua makanan-makanan yang tadi udah kita makan. Jadi buat detikers di rumah, yang mau piknik, nyoba-nyoba mau ngerasain vibes-nya piknik ya di alam terbuka bareng sama anak-anak atau sama teman-teman atau sama teman geng atau mau foto-foto, di sini udah lumayan ini ya, bagus banget menurut aku fasilitasnya dari segi properti, makanan dan juga jarak-jarak dari tempat duduk ya, karena memang masih menerapkan social distancing dan juga protokol kesehatan yang berlangsung. Oke, kalau gitu aku mau lanjut makan dulu ya. Kamu jangan gangguin. Oke, detikers kita makan dulu. Owner dari Taman Piknik Satria Mandala ya Bu ya? Yes. Boleh sambil keliling-keliling ya kita Bu? Yuk. Seru Oke, nih. Bu Indah. Ini dapat konsep ala-ala piknik tuh dari mana nih Bu Indah? Nah, ceritanya ini kan kita ini di belakang ada museum Satria Mandala yang sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu ya ada. Terus ketika kita datang ke sini kita lihat kan orang-orang begitu masuk museum pulang, padahal jauh-jauh, ya kan? Terus saya pikir, kenapa nggak dibuat sesuatu hal yang bisa membuat akhirnya ada satu blending ya hidup. Kalau orang habis dari museum ngapain dulu, santai-santai, rileks. Nah, dan ngelihat taman yang sebegitu bagusnya dan luas, makanya kita cuma punya pikiran, oh ya kita gimana kalau bikin piknik, area piknik gitu ya. Supaya mereka nanti habis dari museum bisa bedah lah anak-anak kecil kan bedah cerita ya? Supaya melekat gitu loh, habis dari museum tuh oh ada apa sih museum gitu loh. Karena dia juga merasa senangan gitu loh. Benar. Gitu. Nah Bu Indah, terus sekarang kan konsep piknik-piknikan kayak gini kan lagi ngetren banget ya. Nah memang dipas-pasin atau kayak gimana nih? Sebenarnya nggak ada hubungannya sih. Oh, nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya sama sekali. Kita hanya waktu itu
dipanggil oleh pihak museum, melihat museum, terus bagaimana mau branding museum lebih tinggi lagi ke depan, terus kita mencoba untuk juga membuat satu konsep yang berbeda gitu loh. Dimana anak-anak yang kebanyakan ke museum kan anak-anak pelajar nih. Terus sudah gitu mereka kan perlu satu hiburan. Namanya anak-anak kan pengen main yang luas. Dan ini luar biasa lihat kalau kita lihat kayak gini kan, betul. Terus bisa untuk outbound ya kan, bisa untuk event. Iya. Dan ini mulai bukanya kapan Bu si taman piknik ini? Ini tempatnya luas banget ya Bu ya sampai ke sana ya? Betul. Dan bayangin kan cerita di balik sebuah pesawat itu ada. Cerita di balik rudal ini ada, tapi mereka nggak pernah tahu ya. Benar. Tapi dengan rekreasi orang-orang jadinya akhirnya tahu, oh ini dulu untuk Indonesia merdeka. Jadi aware ya sama peninggalan-peninggalan sejarah betul, ya Bu ya? Betul banget. Betul. Awalnya dibuat taman piknik ini kapan Bu? Kita sebenarnya baru renovasi tahun kemarin ya di bulan Oktober November. Terus kita mulai mencoba membuka, jadi belum buka, itu di Maret April lah ya. Terus Mei kena Lebaran, Juni kita mulai buka sebentar, Juli ditutup total. Berarti banyak pasang surutnya ya, membuka taman piknik ini. Baru sebenarnya ini Agustus ini kita betul-betul mulai agak normal lah ya. Walaupun forecast Mbak bisa lihat kan, kita nggak penuhin karena kita nggak berani karena prokes tadi ya. Iya. Terus Bu, ini tuh jam bukanya jam berapa aja sih kalau misalnya ada tikers di rumah tertarik nih mau main ke sini gitu? Kita buka pagi dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kalau weekend ya Bu ya? Kalau weekdays. Kalau weekdays katanya jam 9. Sorry, kalau weekdays jam 9 sampai jam 8. Tapi kalau weekend jam 7 sampai jam 8. Jam 7 sampai jam 8. Ya. Oh, berarti bisa piknik pagi-pagi ya di sini ya? Iya, betul. Oke deh Bu Indah, kalau gitu ini tempatnya karena bagus banget ya Bu ya, banyak kucing, banyak anak kecil. Gemes ya Bu ya? Iya. Aku tuh lihat tuh mereka pakai payung. Iya. Maksudnya kita pengen mereka bener-bener bisa ekspresi. Benar. Kebebasan ya, maksudnya yang bener-bener kan mungkin banyak orang yang tinggal di sini di apartemen ya kan, atau orang kantor yang lagi stres ya udahlah mau teriak-teriak di sini boleh ya apa-apa. Kiri kanan nggak denger. Nggak kedengeran sampai situ ya, takutnya disamperin security. Bener. Tapi ini benar-benar surga banget ya Bu, di tengah tinggi-tingginya beton, gedung-gedung, ada lahan hijau seperti ini yang bisa buat rekreasi ya Bu ya. Betul. Oke deh, karena ini tempatnya bagus banget, aku mau numpang foto-foto ya Bu. Siap. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama. Udah ngobrol-ngobrol dan makasih juga The Tikers. Aku mau lanjut foto-foto dulu. Yuk, ikut aku foto-foto. Dadah Ibu. Siapa? Dengan Aca, dan ini anakku namanya Gili. Kesini sama anak, ini ada sepupu, ada adik juga, jadi rame-rame. Oke, Kak Aca dan Gili ini piknik-piknikan di taman piknik, rasanya gimana sih, seru nggak? Seru banget, soalnya lagi pandemi gini kan kita emang nyarinya open space kan. Jadi ternyata tahu ada tempat piknik ini, which is nggak jauh juga dari rumah dan lagi ganjil, ya udah yuk kita kesini deh. Dan anak-anak seneng banget sih, jadi muter-muter main-main. Sebenarnya gue baru tahu ini tempat tadi malam dari TikTok. Oke. Terus ya udah kayaknya ini weekday sepi dan kesini ternyata rame juga ya. Tapi oke lah, jaraknya oke, terus ya nyaman segala macam, maksudnya dekat. Biasanya kan tempat piknik di Jakarta jauh-jauh ya. Karena Jakarta kan beton semua nih, jadi tiba-tiba ada kayak gini, jadi cukup solutif. Oke, Gili udah muter-muter kemana aja Gili? Keliling taman. Keliling taman. Seneng nggak Gili main di tempat terbuka kayak gini? Seneng banget ya? Happy banget. Oke. Untuk penyewaan harganya ini kan 25.000 nih propertinya semuanya, dan makanannya juga harganya kan udah tahu sendiri Mas Iqbal. Menurut Mas Iqbal apakah ini worth apa enggak? Menurut aku si 25.000 itu sebenarnya kaget karena kok agak terlalu murah ya gitu, karena udah dapat si tikar,
meja dan segala macam kan gitu. Tapi ya mungkin tapi kalau dibilang worth it atau nggak worth it ya worth it. Makanannya juga worth it, si piknik ininya juga oke lah gitu. Worth it ya, untuk murah sama enggak tuh relatif. Cuman ini worth it banget untuk 2 jam kita udah dapet karpet, tikar, bean bag gitu ya. Terus ada mejanya juga dengan pemandangannya kayak gini, worth it sih. Menurut aku worth it banget. Apakah ini Instagramable enough, Kak? Instagramable enough. Memang salah satu tujuannya kesini juga buat konten ya, buat foto-foto sama anak-anakku. Jadi kayak ya udah yuk weekday aja kali ya, biar nggak terlalu rame gitu kan. Ya udah. Untuk anak-anak ini kids friendly nggak sih? Iya, kids friendly. Asal bapak-bapaknya, asal yang rokoknya agak di parkiran, ini jadi kids friendly. Nah, Detikers, kalau tadi kita udah piknik di Taman Piknik Satria Mandala, kali ini Vianney bakal ngasih tahu satu spot piknik lagi di antara hutan beton Jakarta. Mau tahu di mana? Langsung aja kita berangkat. Nah, Detikers, ini adalah spot piknik kedua, yaitu sekitaran kawasan Gelora Bung Karno. Nah, kalau biasanya teman-teman yang suka piknik itu taunya hanya di hutan GBK, sebenarnya di Ring Road ini juga bisa piknik aja gitu loh, bisa ngegelar tikar dan bisa nikmatin sore atau enggak ngobrol-ngobrol sama pasangan, sama temen, dan juga quality time bareng. Sekarang aku mau hunting foto nih ya, buat bikin konten di Instagram, temanya piknik, kayaknya seru juga nggak sih? Yuk langsung kita foto-foto. Nah, Detikers, itu dia tadi pengalaman Vianney piknik ya di tengah hutan beton di Jakarta. Ada yang di Taman Satria Mandala, yang dimana itu tuh tempat pikniknya udah disediakan, properti udah disediakan, semuanya udah disediain. Tinggal kita bawa diri, nggak usah bawa makanan, nggak usah bawa bekal, langsung menikmati atmosfer piknik. Ada juga yang di sini nih di GBK, dimana kita harus niat ya, bawa properti, bawa makanan. Kalau aku kayak bawa bunga gini ya kan, keranjang piknik ya kan, biar fotonya tuh bagus dan ciamik gitu. Nah, tapi di antara dua tempat itu ada plus minusnya ya. Kalau misalnya plusnya di tempat yang taman piknik ini adalah tempatnya agak kecil, nggak sebesar di GBK. Kalau GBK ini tempatnya luas ya, kamu bisa explore kemana aja, ada hutan GBK. Tapi karena sekarang lagi PPKM ya, jadi masih tutup, jadi kita pikniknya cuma di sekitaran Ring Road aja gitu. Nah, tapi ya pesan Vianney, kalau mau piknik dimanapun tetap harus satu yang dibawa wajib, yaitu obat nyamuk oles. Karena banyak nyamuk ya, nyamuk-nyamuk kebun nih jahat banget. Tapi tenang aja, kalau misalnya sama orang yang Detikers sayangi dan seru dan juga ingin melakukan quality time bareng sama dia, pasti rasanya tuh nyamuk-nyamuk nggak berasa ya, digigit kayak gimana juga bakal baal gitu. Kalau gitu Vianney pamit dulu ya Detikers, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!